Chiant. Kenapa kaos kakimu robek lagi? Masih pelanggan kemarin itu, terlalu kasar. Kok lama sekali? Dia banyak permintaan, sulit ditangan. Ganti baju dulu. Nanti terlambat, pelanggan sudah menunggu. Aku ke lantai 4 dulu. Jangan lupa minum obat. Sayang. Kenapa kamu mimpi buruk? Ini di mana? Kenapa aku di sini? Sayang, kamu lupa? Hari ini kita ke panti perawatan. Ini pilihanku khusus. Muka kamu pucat. Sakit ya? Enggak apa-apa. Mungkin karena lembur. Stres kerja menumpuk. Kelelahan. Ana. Kenapa tiba-tiba mimpi seperti itu? Jangan-jangan istriku depresi pasca melahirkan. Aku terlalu terbebani. Kamu bikin kaget. Kukira kamu sakit. Sayang, kondisi tubuhku tidak bisa memuaskanmu. Kalau kamu mau. Lupakan ini dulu. Urus check-in yang penting. Cepat turun yuk. Oak. Berita penting. Belakangan ini, di sekitar panti perawatan kota, ditemukan 2. Selamat datang di panti perawatan Jiangche. Ibu, bayi, ini hadiah dari kami, khusus untuk Anda. Paket penyambutan, ada pakaian dan suplemen untuk ibu. Panti ini bagus ya. Dapat hadiah masuk. Tentu saja. Tempat ini rating tertinggi di kota. Sengaja aku pilih. Saya terapis Shihan. Bila perlu bantuan, selama di sini, bisa cari saya. Nona Lee. Ini pertama kalinya, akan saya antar keliling. Oak, AO. Silakan. Ini tempat apa? Kok banyak tamu laki-laki di sini? Di area ini, Tuan, merupakan area publik. Pasien wanita biasanya beristirahat di ruang bersalin. Makanya tamu laki-laki lebih banyak. Di sana itu apa? Aku menang. Aku menang. Selamat ya, sekarang saya antar Bapak ke lantai atas. Un truc en biladier. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Hei dia. Amble, hei dia, kenapa harus ke lantai 4? Tuan Chen, rupanya Bapak di sini. Rumah perawatan ini sangat luas. Jangan sampai tersesat. Aku paham. Ngomong-ngomong, lantai atas ini digunakan untuk apa? Maaf Tuan Chen, area lantai atas kami masih belum terbuka untuk umum. Tidak mungkin, aku tadi jelas melihat, ada 2 orang naik ke lantai 4. Tuan Chen pasti salah lihat. Di sini, tidak ada lantai 4. Tuan Chen, istri Bapak masih menunggu. Silakan.
Sayang, tadi kamu kemana? Kuma. Jalan-jalan. Sayang, aku merasa rumah perawatan ini agak aneh. Menurutku bagus kok. Pelayanannya, lingkungannya, semua aku suka. Aku menemukan. Tuan Chen, sudah waktunya pasien beristirahat. Bagaimana kalau saya ajak Bapak keliling? Bukannya tadi sudah dilihat siniwa? Rumah perawatan kami tidak cuma segini. Area yang tadi dikunjungi, hanya sebagian kecil saja. Masih banyak area yang belum terbuka. Menunggu Bapak. Area terkunci, jangan-jangan. Tuan Chen, rumah perawatan yang sempurna tidak akan mengabaikan perasaan ayah sang bayi. Di sini, banyak aktivitas hiburan untuk pria. Di depan ada ruang biliar kami. Di sebelah sana ada game. Tuan Chen boleh explore pelan-pelan. Wah, kamu jago banget. Luar biasa. Wah, Kak Wang hebat ya. Golagi. Ini kan berkat ajaranmu. Legal. Biliar. Gym. Panti ini terlalu memanjakan pria ya? APA Katimer, Tuan Chen? Kenapa terapis selalu ikut? Ayah anak? Harusnya temani pasien kan? Tuan Chen, panti kami ini, panti kelas premium, tak akan mengabaikan perasaan tiap tamu. Ayah anak. Sama pentingnya dengan ibu. Tapi, Shihan. Sudah lama tak ajakku ke lantai 4. Dulu selalu bilang sibuk, sekarang tak bisa kabur lagi. Maaf Tuan Wang, saya ada tamu baru yang harus dilayani. Apa saya bukan tamu? Sudah lama menunggumu. Akan saya laporkan. Baiklah. Maaf Tuan Chen, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Fasilitas hiburan di sini bisa digunakan bebas. sebentar lagi saya kembali. Tak apa, selesaikan dulu. Ternyata lantai 4 lagi. Hari ini akan kuselidiki. Mau ngapain kalian sebenarnya? Ana. Kok tidak ada reaksi? Apa naik ke atas di panti ini? Harus pakai cara khusus? Panti ini harus ditemani terapis ke lantai 4. Pasti ada yang aneh. Kalau tak bisa naik, akan kutunggu kalian di sini. Shihan, kali ini sudah capek ya. Lain kali, pasti akan sungguh-sungguh. Bila ya. Hati-hati di jalan, Tuan Wang. Tuan Chen, kok masih di sini? Kok lama sekali? Sudah hampir 1 jam. Nah itu, Tuan Wang biasanya agak lama belajarnya. APA. Bukan apa-apa Tuan Chen. Urusan saya sudah selesai semua. Mau saya antar? Lihat area lain? Tentu, Mau lihat? saya mau ke lantai. Maaf Tuan Chen. Anda tidak boleh naik ke lantai su. Kenapa saya tidak boleh naik? Bukannya katanya panti jompo ini punya banyak area terkunci? Saya mau membukanya sekarang. Tidak boleh. Rahasia lantai 4 itu harus saya ungkap. Saya antar Bapak lihat area lain. Di atas masih ada tamu lain yang sedang belajar. Tamu lain macam apa? Bapak dan Tuan itu sudah turun semua. Siapa lagi di atas? Minggir sekarang. Saya harus ke sana hari ini. Tidak bisa. Jangan. Sayang, kamu di mana? Sayang, Nona Lee sedang ajak saya jalan-jalan. Ada APA? Sayang, perutku sakit. Kalau gitu tiduran saja dulu. Aku segera kembali. Tuan Chen. Sayang, kenapa tadi? Kok tiba-tiba sakit perut?
Sayang. Kenapa panik begitu? Aku baik-baik saja, cuma lapar. Oh, ternyata cuma lapar. Sayang, aku dengar katanya. Tempat ini, ada kursus masak untuk pria. Coba kamu ikut belajar. Aku mau makan masakan. Panti jompo ini. Kok malah menyuruh orang masak sendiri? Maksudmu apa bilang begitu? Jelas-jelas tidak mau masak. Gak apa-apa, asal kamu senang. Aku mau lakukan apa saja. Kalau gitu aku tanya sekarang. Gimana tempat belajarnya? Aku tahu kamu yang terbaik. Tenang saja. Aku juga sudah siapkan kejutan untuk Kejutan? Kejutan APA? rahasia dulu. Sebentar lagi kamu tahu. Oh. Urusan kecil saja gagal. Besok tidak usah kerja di sini. Maaf manajer, saya salah. Tidak akan terulang lagi. Andai tidak saya sadari cepat, rahasia ini sudah terbongkar. Hari ini harus saya hukum kamu. Berhenti. Apa yang terjadi? Tuan Chen, saya tidak sengaja memecahkan botol susu tamu. Syukur manajer cepat, beliau sedang menegur saya. Tuan ini, maaf mengganggu. Mohon maaf atas gangguannya. Oh, begitu rupanya. Saya kira kalian Lain kali lebih hati-hati. Baik manajer. bukannya katanya, kamu pecahkan botol susu, luka di tubuhmu dari mana? Ini semua kecelakaan saja, tidak sengaja. Kau pikir aku bodoh? Luka ini sebenarnya bagaimana? Tuan Chen, jangan tanya lagi. Tuan Chen, kamu orang baik. Aku kasih nasihat. Ingat, jangan pernah ke lantai 4. Kenapa? Sekarang belum bisa kuberitahu. Ini Simua. Intinya dengarkan aku. Orang sini kok aneh-aneh? Lupa tanya soal masak. Buta mata ya? Apa yang kau lihat? Maaf bang, aku dari kamar sebelah. Lain kali hati-hati. Bang, tahu tempat masak di mana? Masak? Harus ke lantai 4 dong. Lagi-lagi lantai 4. Ini pasti istrimu yang bilang, suruh belajar masak. Ya? Kok kau bisa tahu? Dasar dapat istri baik. Tapi lantai 4 ini, bukan sembarang masuk. Nanti nyawamu taruhannya. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jessica menakut-nakuti. Lantai 4. Ya, sangat nyaman. Sekarang sedang kosong. Cepat pergi sana. Masaklah dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena tidak boleh naik lift ke lantai 4, aku akan naik tangga. Aku ingin melihat, ada apa sebenarnya di lantai 4. Tuan Chen, bukankah sudah kubilang, jangan datang ke lantai 4. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kenapa aku tidak boleh ke lantai 4? Apakah karena uang yang kuberikan kurang? Ini bukan masalah uang. Lalu, masalahnya apa? Jangan banyak bertanya. Pokoknya, aku tidak mengizinkanmu naik. Ini demi kebaikanmu. Apa maksudmu demi kebaikanku? Istriku lapar. Aku datang untuk memasak untuknya. Memasak? Siapa bilang di lantai 4 bisa masak? Semua orang bilang begitu. Tadi bertemu Wang Shuo dari sebelah. Dia menyuruhku ke sini. Memasak yang mereka maksud.
Bukan itu maksudnya. Lalu, apa maksudnya? Begini saja, Tuan Chen. Aku akan memesan makanan untuk istrimu. Oh, aku tahu di dekat sini. Ada restoran yang menjual makanan pasca melahirkan. Cocok untuk ibu yang baru melahirkan. Oke, pesan saja. Tuan Chen, apakah istrimu punya pantangan makanan? Tuan Chen. Tuan Chen, jangan. Tuan Chen. Selamat, Tuan Chen. Selamat untuk APA. Tentu saja selamat untuk Anda. Selamat ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahunku. Selamat. Selamat ulang tahun. Bagaimana? Saka, kejutan yang kusiapkan untukmu? Istriku, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sudah kau lihat? Aku menyuruh semua orang untuk merayakan ulang tahunmu bersama. Awalnya ingin memberimu kejutan. Kenapa kau datang lebih awal? Jadi, tidak ada rahasia di lantai 4. Semua ini untuk merayakan ulang tahunku. Rahasia apa? Apa yang kau bicarakan? Aku juga menyiapkan sesuatu untuk sebuah kejutan. Aku beri kau saran. Lantai 4 tidak bisa dimasuki sembarangan. Jangan sekali-kali ke lantai 4. Hati-hati, bisa merenggut nyawamu. Semai, kenapa melamun? Ayo, kita makan kue ulang tahun. Tidak benar. Semuanya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pasti ada rahasia di lantai 4. Kenapa kau menyembunyikannya? Aku tidak. Semoga semua berjalan lancar. Potong seperti Anda. Minggir dari hadapan. Jangan. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau masih berani bertanya padaku? Aku menyiapkan ulang tahun untukmu. Kue ini, aku membuatnya sepanjang hari. Dapur bahkan belum sempat dibersihkan. Aku sudah bersusah payah, tapi kau malah berpikir seperti itu. Bro, itu tidak benar. Bro, istrimu sedang sakit. Kau. Jadi, setiap kali kau bilang memasak, kau benar-benar memasak? Memangnya bisa pura-pura memasak? Kalian anak baru, apa yang ada di pikiran kalian? Lalu, setiap kali, kenapa kau selalu berkeringat? Karena istriku pilih-pilih makanan. Setiap hari aku memutar otak, membuatkan makanan untuknya setelah melahirkan. Aku sangat lelah. Melihat kalian, pasti tidak pernah ke dapur. Tidak tahu betapa lelahnya memasak. Aku sudah berusaha keras, menyiapkan ulang tahun untukmu. Chen Ziyi, kau brengsek. Istriku, maafkan aku. Aku sudah berpikiran buruk, kau boleh memukulku. Asal kau tidak marah. Baiklah, aku memaafkanmu. Kalau begitu, kue yang kubuat sendiri untukmu. Habiskan semuanya. Tentu saja akan kumakan. Baru begitu. Aku akan menyuapi. Terima kasih, istri. Tidak boleh dimakan. Tuan Chen, kue ini tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Apa ada masalah dengan kue ini? Kue ini? Ayah. Kue ini, kenapa tidak boleh dimakan? Ini kubuat untuk suamiku. Kubuat dengan tanganku sendiri. Apa ada masalah? Ini. Karena. Ini urusan suami istri. Kenapa kau ikut camper? Benar, Nunasia. Kue yang kau buat sangat cantik. Sayang sekali jika tidak dimakan. Betul. Betul. Ayo cepat makan kuenya. Aku sudah tidak sabar.
Karena ada serangga kecil di atas kue ini. Aku takut kalian sakit perut. Aku pikir ada apa? Kotor, makan kotor, tidak bikin sakit. Iya, benar. Hanya serangga kecil. Kan? Tidak masalah. Ayolah, kami tidak selebay itu. Nona Xia, cepat potong kuenya. Sayang. Maaf. Sayang. Sekarang tidak ada serangga lagi. Makanlah. Kamu mau menyia-nyiakan kecelasanku? Semuanya, jangan pada diam saja. Ayo makan bersama. Ayo. Maaf ya, sayang. Lihat betapa cerobohnya aku. Kue saja tidak bisa kupegang. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Sayang, bagaimana aku bisa marah? Lagi pula. Kamu kan tidak sengaja. Sayang. Sekarang boleh dimakan. Kuenya masih banyak. Kamu bisa. Makan perlahan. Kenapa tidak dimakan? APA jangan jejek. Karena tidak bersih? Enak? Kue buatan istriku. Tentu saja enak. Siakarlah. Tiba di lantai 4, tidak menemukan apapun. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Panti rehabilitasi ini normal. Di mana masalahnya? Siapa di sana? Kenapa orang ini familiar? Kenapa aku harus hati-hati? Hati-hati orang atau hal? Dia bahkan tidak berani menampakkan wajahnya. Bisakah aku percaya padanya? Panti rehabilitasi ini penuh dengan keanehan. Aku merasa ada lubang besar. Menangjiku. Jangan terburu-buru. Hati-hati ketahuan. Tenang, tidak akan ada yang lihat. Setelah semua beres. Kita bisa. Bersama ton passant buni. Dia sudah makan kue. Hiu. Walopin punya saya. Tidak akan lolos dari kita. Aku bisa memaafkan, tapi kamu harus habiskan kue buatan. Semuanya, sayang. Sekarang tidak ada serangga. Makanlah. Kue ulang tahun. Mungkinkah di dalam ada istriku? Tuan Chen, kenapa Anda di sini? Seharusnya aku yang tanya itu. Pria dewasa, sedang apa di toilet wanita? Ini, ada keluhan toilet wanita mampet. Saya datang memeriksa. Hanya Anda di toilet. Tentu saja. Jika ada pelonggon wanita lain. Pasti sudah mengusirku. Tapi tadi aku dengar, suara wanita. Tidak mungkin. Tuan Shen. Mungkin istrimu sedang sakit setelah melahirkan. Hingga Anda stres. Dan berhalusinasi. Saya mengerti, sesama pria.
Jauhi aku. Bukankah ini jepit rambut istri? Tuan Shen. Saya harus bekerja sekarang. Seiya. Masih banyak urusan. Tolong jangan ganggu saya lagi. Kenapa Anda pegang jepit rambut istriku? Kembalikan. Jepit rambut? Tidak ada jepit rambut di sini. Anda berbohong. Tadi aku lihat. Tuan Shen. Ini peringatan terakhir. Jangan ganggu pekerjaanku. Sayang, kamu di mana? Sayang. Sayang, kamu di mana? Tuan Shen. JK en date rue Bégini. Jangan salahkan saya. Sayang. Ternyata kamu di sini. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit. Pusing. Pusing karena obatnya bereaksi. Ternyata itu Kak. Dia sudah pingsan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan sesuai rencana awal. Lepaskan pakaiannya. Apa ini ide yang bagus? Apa kau ingin berubah pikiran? Jean Ganlu pas. Semua yang kulakukan ini demi siapa? TAPI. Manajer Xia. Semuanya sudah siap. Kenapa masih diam saja? Cepat, manfaatkan waktunya. Calotidac. Kotakan punyak les empaquets. Baik. Suamiku, jangan salahkan aku. Ini semua demi kebaikanmu. Suamiku, kenapa kau bangga? Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah makan kue? Siapa bilang aku makan kue? Xiayan. Aku ingin melihat. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kau tidak makan kue, lalu bagaimana bisa? Kau berpura-pura pingsan, kau menipuku. Jika tidak, bagaimana aku bisa membuatmu menunjukkan warna aslimu? Xiayan, kau bersekongkol untuk menipuku. Aku tidak. Masih bilang tidak? Kata-kata yang kalian ucapkan tadi, aku mendengarnya. Kalian pasangan yang serasi. Ada lagi yang ingin dikatakan? Pasangan serasi apanya? Suamai. Apa yang kau katakan? Masih mengelak. Berani kau bilang orang di toilet tadi, bukanlah kau? Aku tak menyangka. Kau adalah wanita seperti ini. Aku, kakak. Karena dia ingin tahu. Katakan saja yang sebenarnya. Kebenaran apa? Sayang, ini semua sebenarnya persiapanku untuk kejutan ulang tahun. Kejutan apaan sih? Jangan main-main denganku. Aku lihat kamu memang terlalu lelah. Jadi aku bersama Mener Yok mengatur sesi pijat, agar kamu bisa rileks. Ngapa harus lepas baju untuk pijat? Tuan Shen. Tuan tidak tahu ya. Pijat aromaterapi sekarang lagi tren untuk relaksasi. Wajar harus lepas baju. Iya sayang, pijat aromaterapi sangat nyaman. Coba saja dulu. Lupakan dulu soal lepas baju. Tapi kenapa kau naruh obat di kueku? Obat apaan? Gak ada. Iya sayang, kuenya aku buat sendiri. Mana mungkin aku tega. Aku dengar di toilet.
Sudah kubilang sayang, kamu memang kelelahan. Sejak aku melahirkan, semua urusan rumah kamu yang urus. Aku hanya khawatir. Benar. Tuan Shen. Masalah toilet tadi. Pastis à la Dangar. Jadi aku yang salah dengar? Iya sayang. Kenya, semua sudah makan kue. Masa cuma kamu yang bermasalah? Nona Lee, apa pendapatmu? Nona Lee. Nona Lee, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Shihan, tamu bertanya padamu. Tuan Chen jangan tanya lagi. Nona Xia. Dia hanya benar-benar ingin memijatmu dengan baik agar rileks. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Sayang. Aku bicara sendiri tidak dipercaya. Sekarang semua orang bilang, kamu tetap tak percaya. Kamu kenapa sih? Li Shihan, apa ada yang mengancammu? Kamu terus berbohong, benar kan? Tidak, Tuan Chen. Mereka tidak mengancamku. Kamu terlalu paranoid. Tuan Chen, tolong jangan gila. Istrimu masih sakit. Tidak mungkin. Apa isi koper itu? Perlihatkan pada... Ini cuma barang pribadi. Barang pribadi apaan? Kamu sama seperti mereka. Pinapo simiwa. Buka sekarang. Sudah dibilang sayang. Itu barang pribadi. Kamu keterlaluan. Hari ini akan kubuktikan. Apa yang kalian bertiga sedang rancang? Jangan. Beri aku. Beri aku. Tuan Chen, Anda sedang apa ini? Kenapa bisa begini? Ini semua alat pijat. Memang kenapa, Chen Ze? Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Kue ini saya buat sendiri untukmu. Kau tidak mau makan. Bahkan persiapan rahasia, pijat aromaterapi untuk kau hancurkan juga. Bukan cuma dirusak. Dia curiga kita mau celakai dia. Sayang, dengar penjelasanku. Aku tidak sengaja. Sudah bertahun-tahun saya buka panti. Baru pertama lihat tamu pria seperti Anda. Curiga ke kami sudah parah. Masih curiga pada istrinya sendiri. Bentak-bentak istri sendiri, masih pantas disebut pria? Sayang, aku benar-benar salah. Pukul saya, hukum saya sesukamu. Chen Ziyi, kau membuatku sangat kecewa. Sayang, aku sungguh menyesal. Maafkan aku, sayang. Jepit rambutmu mana? Jepit rambut apa? Saya tidak pakai. Tidak mungkin. Itu hadiah ulang tahun dariku. Kau selalu pakai setiap hari. Kau tadi ke toilet ya? Wanita di bilik itu adalah... Chen Ziyi, gila apa kau? Lepaskan. Kau menyakitiku. Jawab saya. Rupanya di hati saya cuma wanita seperti ini. Cuma jepit rambut rusak. Aku ambilkan. Kenapa jepit rambutnya begini? Nona Li bilang ke saya. Pasien sebaiknya tidak pakai aksesoris. Jadi saya simpan di tas. Kau terus-menerus mencurigai saya. Bukan begitu sayang, aku. Aku sangat kecewa padamu. Sayang. Kutau, dia menyiapkan kejutan ini. Berapa lama waktunya? Istri sebaik ini, kau tidak hargai. Nanti, kau akan
Ayo pergi. Sayang, aku benar-benar salah. Sudah 3 hari berlalu. Jangan marah lagi ya. Aku sungguh menyesal. Ini puber saya masak sendiri. Cobalah cicipi. Aku tidak mau minum. Pergi sana. Aku tidak ingin melihat. Sayang, aku salah. Apa yang kulakukan dulu, ada alasannya. Aku merasa ada yang ingin celakakan aku. Apa katamu? Ada yang mau celakakan kamu? Benar. Kamu mikir apa sih? Paranoia persecutory. Siapa yang mau celakakan kamu? Aku tidak bohong. Aku punya bukti. Ni, Sya. Ada perlu apa, Nona Lee? Begini, hari ini ada acara di panti jompo. Para ayah akan masak makanan pasca persalinan. Pemenang dapat hadiah misteri. Oh iya, TN Chen mau ikut? Sayang, ikatlah. Ada hadiah misteri loh. Mau apa sayang? Nanti kubelikan. Aku tidak tertarik hal begini. Aku setiap hari di kamar ini. Bosan sekali. Ikatlah. Aku juga penasaran. Hadiah misteri APA ITU. Baiklah, aku ikut. Kamu yang terbaik. Kamu pergi dulu, aku merapikan dulu. Aigreku. Nona Len. Sebelumnya, YG merawat istriku Nona Lee. Kok akhir-akhir ini tidak kulihat? Kamu tidak tahu, Li Shihan sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? YK. Hari ini hari terakhirnya. Di panti jompo. Aku baru dari pos perawat. Dia sedang membereskan barang. Li Shihan mengundurkan diri? Jangan-jangan. Ashui Tian Shen. Mau kemana? Tian Shen. Li Shihan. Tian Chen, kenapa kamu kesini? Aku perlu bicara penting denganmu. Ikut aku keluar. Kamu. Tian Chen, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Maaf Nona Lee, kejadian lalu salahku. Aku tak boleh obrak-abrik tasmu. Jangan merah. Aku tidak marah. Lalu kenapa? Kamu resign diam-diam? Kemampuan kerjamu bagus, sikapmu baik. Kami sangat menyukai. Banyak perawat hebat di sini. Tak kurang aku seorang. Lalu kenapa kamu resign? Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Li Shihan. Aku sudah menyelidikimu. Kondisi keluargamu buruk, ibumu sakit parah. Sekarang waktumu butuh uang. Di saat seperti ini, tak mungkin kamu resign sukarela. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Chen, ini pelanggaran privasiku. Aku. Nona Lee, aku minta maaf untuk sebelumnya. Ini sebagai permintaan maaf, terimalah. Aku harus ikut acara di panti jompo. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Tunggu. Ada apa, Nona Lee? Terima kasih atas kartunya. Tuan Chen, Anda orang baik. Sebelumnya Anda pernah menolongku. Jadi aku ingin balas budi. Sudah hampir waktunya. Aku pergi dulu ya. Tunggu, Tuan Chen. Anda tidak boleh ikut acara ini. Kenapa? Istri Anda ingin mencelakanmu. Apa katamu? Nona Lee, makin boleh sembarang. Tapi bicara harus hati-hati. Mana mungkin istriku mencelakaiku? Aku bicara sebenarnya. Tidak mungkin. Kalau tak percaya, ikutlah lomba. Siayan tak hanya akan menyemangati, tapi juga mendorongmu menang. Demi hadiah misteri ITU. Demi keselamatan. Jangan sampai kau sentuh hadiah itu. Hadiah misteri ITU berbahaya. Sudah kuperingatkan semuanya. Aku pergi dulu. Kau. Tadi kamu kemana saja? Lomba masak sebentar lagi dimulai. Sudah siap? Cuma lomba kecil. Kemampuanku cuma seadanya. Yang penting ikut saja. Sayang, pria sejati tak boleh menyerah. Tenang, sudah kuatur semuanya. Pasti kamu yang menang. Hadiah misteri akan jadi milik kita.
Apa katamu? Xiayan tak hanya menyuruhmu ikut lomba masak, tapi juga mendesakmu menang. Jangan percaya Xiayan, jangan menang lomba, apalagi sentuh hadiah itu. Sayang. Sayang. Ya ampun. Ada apa? Tidak apa-apa. Siapkan diri baik-baik, aku tunggu di luar. Semangat. Ternyata Li Shihan benar. Mungkinkah Xiayan benar-benar? Ini masakan spesial untuk istriku, udang Longjing Jok, kaldu dari teh Longjing, terbaik dari Danau Barat, rasanya lezat dan baik untuk kecantikan. Suamiku sangat baik, iri saja kalian. Bagus, 8,5 poin. Ini sup terang bulan buatanku, dengan resep rahasia, Dimasak Perlahan, selama 49 jam, bergizi tinggi, dan khasiat obat. Udang biasa saja, buat apa sombong? Lia Mazakan suamiku. Sempurna. 9 poin. Semangat, sayang. Tuan Shen, Langsung ke hidangan utama, tunjukkan karyamu. Ini karya saya. APA? Dia cuma bahan tertawaan, membuat salad sayur. Untuk istrinya? Benar, nanti dipukuli istri sendiri. Ini jelas menunjukkan, tidak ada cinta, sungguh asal-asalan. Sayang. Bukannya sudah kusuruh siapkan, kamu bikin salad sayur ini. Bagaimana bisa kita menang juara pertama? Sayang. Sepertinya kamu sangat dengan hasil ini ya? Jangan-jangan kamu sembunyikan sesuatu. Apa yang mau kusembunyikan? Jangan asal ngomong. Aku cuma... Cuma apa? Katakan, cuma apa? Saya umumkan. Pemenang lomba kali ini adalah Shen Ze, Kita menang. Apa katamu? Pak Shen. Saya sudah jelaskan tadi. Selama. Anda juara pertama. Kamu bercanda? Mana mungkin saya menang? Kamu mengolok-olok saya? Pak Shen. Sayang. Ini kenapa? Juara pertama kan bagus. Hadiah misteri. Mau tidak mau harus terima. Kenapa dia bisa menang? Salat sayur ritzy begini. Penampilan dan rasa kalah dari saya. Pasti ada kecurangan. Tenang semua. Dengarkan penjelasan saya. Kami panti perawatan. Bukan sekadar keahlian masak. Yang terpenting adalah ketulusan dalam memasak. Sesuai kebutuhan pasien. Dari investigasi kami, makanan di sini ternyata terlalu banyak nutrisi. Salad sayur Pak Shen. Justru seimbangkan kebutuhan. Jadi dialah pemenang sejati. Juara pertama yang Panta. Sayang kita menang. Sekarang ada hadiah besar. Menir Yo. Hadiah misteri. Selamat Pak Chen. Jangan Center Hadiah Misteri ITU, kalau diterima, kita seleka. Kenapa? Kalau tidak jelaskan hari ini, tidak akan kubiar kamu pergi. Karena di dalamnya ada bom mini. Sayang, cepat terima hadiahnya. Maaf ya. Aku harus ambil sesuatu di bawah. Hadiah misteri ini. Tolong antar ke kamar. Sayang akhirnya kamu pulang. Cepat sih. Mari buka hadiah misteri bersama. Sayang. Aku lelah hari ini. Mau istirahat. Besok kita buka hadiahnya. Tidak boleh, aku sudah menunggu lama. Harus dibuka hari ini. Sayang. Kenapa kamu menjauh? Menjaketlah. Sayang, buka saja. Sayang. Ingat saat kita menikah dulu, apa yang kamu janjikan? Akan selalu menyayangi. Sayang aku janji Sensia. Kenapa bahas masalah lama yang tidak penting? Aku hampir lupa. Sayang, apakah kamu akan berubah? Jangan suka orang lain? Sayang, ada yang ngomong sesuatu? Tidak. Hanya merasa. Hubungan kita mulai renggang. Sayang, aku bersumpah. Hanya kamu yang kusayang.
Jangan berpikir macam-macam. Sedap Yukla. Baik, kali ini ku percaya. Surprise, kejutan. Wah sayang, lihat hadiah aslinya. Jam Tengen Cartier lagi. Jam lamamu sudah rusak. Sudah lama ingin mengganti, sekarang hemat uang. Jam tangan, bukannya seharusnya bom? Bom APA. Bukannya bom mini? Sayang kamu tidak demam. Masa ada bom di sini? Ini bukan drama spionase. Apa Li Shihan bohong? Ini cuma hadiah biasa. Sayang kenapa melamut? Tidak ada. Sayang. Aku tahu kamu takkan jahat. Jahat padamu? Sayang jangan kira. Aku taruh bom mini di sini, mau membunuhmu. Tidak. Sudah kuduga kamu hari ini terlihat aneh. Sebut bom, lalu tuduh aku jahat. Katakan. Apa kamu sembunyikan sesuatu? Sayang aku tidak. Aku tahu. Pasti lagi-lagi Nona bilang apa padamu, aku tebak lagi. Dia bilang padamu, ada bom di dalam kotanya, dan aku mau celakakan kau. Benar kan? Kok kau bisa tahu? Karena yang benar-benar mau membunuhmu adalah Li Shihan. Tidak mungkin. Sayang, Nona Li itu orang baik. Mungkin ada kesalahpahaman. Salah paham apa lagi? Chen Ze, kau dan aku suami istri. Kau lebih percaya orang lain. Aku tidak bermaksud begitu. Cuma ingin bilang, Nona Li sering bantu kita. Seharusnya dia membantu. Kau tidak sadar. Kalau dia terus memanas-manas, kebanggaan kita berdua. Kalau bukan karena dia, kejutan ulang tahun untukmu tidak akan gagal. Sayang, jangan marah. Sekarang waktunya kau istirahat. Jangan sampai emosi, aku sudah curiga. Li Shihan tidak beres. Makanya sehari-hari, sengaja menjaga jarak. Kau malah, sok dekat dengannya. Sayang, aku yang salah. Aku terlalu naif. Lagi pula Li Shihan sudah diusir. Jangan bahas dia lagi, boleh kan? Siapa bilang dia diusir? Aku lihat langsung dia. Sedang berkemas. Itu cuma tipu muslihat. Coba lihat sendiri kalau tak percaya. Dia ada di kamar VIP lantai 4. Mana mungkin? Sayang, jangan-jangan ada kesalahpahaman? Benar atau tidak, cek sendiri saja. Baiklah. Aku akan pergi. Jujur saja, latihan di mana? Skillnya mantap. Puaska, Bangwang. Ha! Bangwang, Nonalin. Tahu Nona Li di mana? Kari Li Shihan? Ayah. Ada di dalam. Kok baru sekarang? Datang ke kamar VIP. Cepat masuk dan nikmati. Nikmati apaan? Masuk saja dulu. Kok Bang Wang dan perawat Li selalu misterius ya? Jangan-jangan. Pak Chen, kenapa di sini? Itu pertanyaanku. Bukannya sedang berkemas, kok tiba-tiba ada di kamar VIP lantai 4? Aku staf medis sini. Tugasku melayani tamu. Kau kan sudah resign. Ngapain melayani? Jangan bilang kau tetap di sini. Iya, terusan, jangan ikut campur. Alasannya? Tak perlu jelaskan padamu. Intinya situasinya berubah. Aku akan mengundurkan diri nanti. Tapi kau sudah jelas-jelas. Tuan Chen, jangan lanjutkan. Kau datang untuk pijat hari ini? Pijat. Jangan pura-pura, ini kamar VIP. Untuk tamu yang butuh layanan khusus, memberikan layanan spesial. Kau bukan datang untuk pijat. Apa kau peduli padaku? Hei kau ini, kenapa baru datang ke kamar VIP? Cepat masuk dan nikmati layanan. Jadi ini rumah perawatan, khusus menyediakan layanan pijat.
Tian, Wang Dan Nen, Lin Yang Jelu Kesini. Cuma untuk pijat, bukan untuk hal lain. Apa yang kau pikirkan? Ini rumah perawatan Baiklah. Ayo coba teknik pijatku. Oh, akan kulihat maksudmu. Jujur saja, akhir-akhir ini merawat istriku. Setiap hari pegal sekujur tubuh. Berhenti. Tuan Chen, ada apa? Kenapa kau mendorongku? Seharusnya aku yang bertanya, untuk apa vas keramik di belakangku? Aku. Istriku memang benar. Yang ingin celakakan aku adalahmu. Tuan Chen, kau salah paham. Ini bukan seperti yang kau kira. Aku sudah percayakanmu. Li Shihan, kau tidak punya hati nurani. Tuan Chen, mana mungkin aku celakakanmu? Tidak ingin celakakan aku, membawa vas di belakangku. Sebenarnya mau apa? Aku akan lapor ke manajer. Berani Ninyak Hairang. Jangan Tuan Chen, kau tahu kondisi saya. Aku butuh pekerjaan ini. Wanita Lisik sepertimu, sangat menyesal membantumu. Tuan Chen, ini salah paham. Bagaimana mungkin ku celakakanmu? Aku takkan sakiti dirimu. Kalau bukan karena kartumu, ibuku mungkin sudah... Tuan Chen, sebenarnya dari awal, istrimulah yang membohongimu. Apa katamu? Istriku bilang kau bohong. Kau bilang istriku pembohong. Mana yang benar di antara kalian? Mana yang palsu? Tuan Chen, ingat catatan itu? Catatan. Ini maksudmu? Sebenarnya aku yang memberikannya. Siapa di sana? Apa katamu? Kau bilang kau yang beri catatan? Sebenarnya, sudah lama ku sadari, istri mau jahati kau dengan orang. Aku perawat di sini. Kalau ada masalah, aku juga kena imbasnya. Tuan Chen, kau orang baik. Aku tak tega, lihatmu disakiti. Hanya bisa memberi peringatan. Hirap Yukin Kilyarga. Kamu berani ambil risiko sebesar ini untuk menolongku? Ikuti kata hatimu. Aku hanya jadi diriku, melakukan yang menurutku benar. Masih ada uang di kartu ini, sisanya akan kucicil pelan-pelan. Urusan uang nanti saja, Li Shihan. Bisa kupercayakan ini padamu? Hari ini pukul 2.30 pagi, istrimu akan menyelinap ke kantor manajer. Kalau tidak percaya, bisa ikut lihat. Pukul 2.30 pagi. Tapi istriku, sudah tidur sejak jam 10. Lagi pula dia baru melahirkan. Dia tak mungkin bohong. Yakin itu anakmu dengan Siayan, benar anakmu? Kamu. Apa maksudmu ini? Malam ini pukul 2.30. Kau akan tahu jawabannya. Bagaimana? Dia di kamar VIP kan? Dia belum pergi. Kan tidak bohong? Sayang di kamar VIP tadi. Lihat apa saja? Tak lihat apa-apa. Tapi kau benar istri. Nona Li memang aneh. Takkan kuragi lagi kepercayaanku pada. Syukur kau mau mengerti. Kita berdua laki yarga sejari. Takkan kusakitimu. Sayang, katamu aku dan Nona Li tak ada permusuhan. Mengapa dia ingin celakai aku? Mana aku tahu? Tapi tenanglah sayang. Sudah kusuruh manajer Yo pecat dia. Panti jompo akan aman. Takkan ada yang ganggu lagi. Sebenarnya, sudah lama kusadari, istrimu berkomplot menyakitimu. Siayan dan aku sama-sama pertama kali ke panti ini. Tapi dia kenal baik dengan manajer sini. Mungkinkah orang lain yang disebut Li Shihan adalah manajer Yo? Sayang, kau kenal akrab dengan manajer Yo, bisa seenaknya memecat orang? Tidak terlalu dekat. Tapi karyawan bersalah pantas dipecat. Bukankah itu wajar? Manajer Yo juga demi panti ini. Oh ya? Tentu saja. Aku lelah sayang. Mari tidur. Baiklah kau tidur dulu. Akan kutemani sebentar. Kenapa pegang tanganku? Cekat kau mimpi buruk. Jadi,
Ku jaga di sini. Agar tahu jika kau bergerak. Mau kulihat apa yang kau sembunyikan. Baiklah, aku tidur. Sayang. Sayang, dia hilang. Kapan kita bertindak? Kereza, dia mulai curiga. Santai. Datang ke sini. Hahat. Dini hari begini ganggu tidur orang. Sia yang benar-benar mengkhianati. Siapa? Ganteng. Kamu si ganteng. Kalian pasangan serasi. Kilyarla sekarang. Tien Shen. Apa urusanmu ke sini? Kok suaranya film? Istriku mana? Istri apaan? Harusnya istrimu ada di kamar sendiri. Ngapain ke ruang manajerku? Maaf ya. Saya salah kamar. Tunggu. Apa tak ada yang mengajari harus ketuk pintu dulu? Kalau ketuk pintu gak bisa ngintip. Apa katamu? Gak apa-apa, Meneer Yo. Selama ini cuma kamu sendiri? YK. Tien Chen ada perlu apa? Gak ada. Saya permisi dulu. Sayang. Kok di sini? Sayang. Aku kebanggaan. Lihat kamu gak ada langsung nyari. Kemana aja kamu? Ke toilet doang, mau ngapain lagi? Sayang, sakit. Toilet. Ayah. Aku kira kamu. Kira apaan? Gak apa-apa. Maaf ya Meneer Yo, kami gak ganggu nonton filmnya. Gak apa-apa, istirahatlah cepat. Ayo pergi. Tono. Jangan teriak. Ini aku. Tien Chen, ngapain pagi-pagi begini? Bikin kaget aja. Masih tanya ngapain? Aku begadang sampai jam 2.30 tadi malam. Coba tebak aku lihat apa? Lihat APA? Kan aku tidak salah, istrimu diam-diam? Tidak. Benar. Aku tidak lihat APA. Istriku sama sekali tidak pergi kantor Meneer. Ini mustahil. Bagaimana tidak mungkin? Aku melihat sendiri. Masa bohong? Tien Chen, jangan selalu hate? Maksudmu, aku sampai tidak kenal istriku sendiri? Bukan itu maksudku. Sudah, Li Shihan. Aku tidak tahu konflikmu dengan istriku, tapi jika kau masih berani menyebar fitnah lagi, aku tidak akan maafkan. Tunggu, Tien Chen. Masih ada cara membuktikan Sia yang bermasalah. Sayang, aku lagi pingin banget kue di Jalan Xingfu. Beliin ya? Sayang, katanya tidak suka manisan. Mungkin habis melahirkan. Sekarang sangat ingin. Beliin dong. Baik, aku pergi sekarang. Masih ada cara lain, Sia yang bermasalah. Apa caranya? Percaya aku terakhir kalinya. Beberapa hari ke depan, tinggal di panti rehabilitas Jengga. Sayang, toko itu biasa saja. Mending pesan online. Online tidak ada rasanya. Aku mau yang di toko itu. Sayang. Tapi dokter bilang habis melahirkan. Tidak boleh manis-manis. Nanti setelah pulang. Dulu begitu baik padaku. Sekarang beli kue saja. Tidak mau? Ada masalah APA? Tidak ada. Aku berangkat sekarang. Ngapain beli ini? Nona Li sudah bilang, jangan keluar panti, tapi tidak ada masalah. Mungkin dia overthinking.
Halo. Gimana? Semua sudah selesai. Yanyan, aku segera pulang. Benarkah? Masa aku bohong? 120 km, jam. Si imut itu lari ke langit pun takkan lolos. Bagus. Sudah lama aku merasa cemas. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Begitu Chen Zesi manis mari. Kita tidak akan ada hambatan lagi. Sayang, aku segera ke ruang pasien. Sayang, aku tahu kamu yang terbaik. Aku akan menunggumu dengan patuh. Kok kamu bisa balik? Kok bisa kamu? Li Shihan, bukannya kamu sudah dipecat? Masih betah di sini? Aku memang dipecat. Tapi Nona Xia adalah tamuku. Sebelum pergi boleh minta tolong. Isi kuesioner penilaian ini. Beri nilai untukku. Agar aku bisa lebih mudah di perusahaan baru. Penilaian. Berapa kali kamu menggagalkan rencanaku? Kalau pinter minggerles sendiri. Jangan sampai kupanggil satpam. Nona Xia, sebelumnya aku yang salah. Anda sampai minta manajer Yo memecatku. Tolong isi kuesioner ini. Aku tidak mau isi. Dulu bukannya jago sekali, bukannya mau mengundurkan diri. Kukira kamu punya harga diri, ternyata cuma segitu. Nyonya Xia, maafkan saya, tapi aku sangat butuh uang. Ibuku masih di rumah sakit. Kekurangan uang. Apa hubungannya denganku? Lajapila. Aku sudah bicara dengan Junjie. Semua orang di industri ini tidak akan mempekerjakan. Tidak, Nona Xia, kumohon. Aku benar-benar menyesal. Ibuku sangat butuh biaya rumah sakit. Aku tidak. Lepaskan. Li Shihan. Inilah akibat melawan. Nona Xia, aku mohon. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Chen Zesi sudah mati. Sedangkan kamu, sebentar lagi jadi pengemis. Apa katamu, Chen Zesi mati? Benar, dia sudah tiada. Ini mustahil. Tian Chen orang baik. Dia tidak mungkin mati. Harus lihat mayatnya baru percaya, baru puas. Aku sudah bilang padanya, jangan pergi dari panti jompo. Jangan percaya kalian. Kamu siapa? Mengapa Chen Zesi harus dengar kamu? Waktu itu aku bilang ingin, dia langsung lari belikan untukku. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Apa yang tidak kamu percaya? Aku benar-benar tidak paham. Aku sudah beri kamu banyak uang, tapi kamu menolak membantu. Chen Zesi Manitou. Apa yang dia berikan padamu, sampai kamu mau membantunya? Orang seperti kalian tidak akan pernah mengerti. Tian Chen orang baik. Aku hanya bertindak sesuai hati nurani. Hati nurani tidak ada harganya. Kamu sudah berkali-kali mengingatkannya. Tapi si imut itu akhirnya tetap mati. Si imut itu sudah mati. Uangnya sekarang milik kita berdua. Kalian tega merampas harta dan nyawa orang. Tidak takut karma? Karma. Aku tunjukkan apa itu karma. Karma adalah aku. Dapat harta dan wanita sekaligus. Ku beritahukan. Si imut itu sampai mati tidak sadar. Dirinya sudah ditipu. Siapa bilang aku mati? Bukannya katanya dia sudah mati? Aku tidak tahu. Jangan mendekat. Dia tidak kenal aku. Sayang. Kamu pun tidak kenal aku. Kamu tidak mati? Kamu manusia atau hantu? Tentu saja manusia. Neraka kosong. Setan ada di dunia. Kalian berdua belum mati. Mana berani aku duluan pergi? Tidak mungkin. Aku sengaja menabraknya dengan tepat. Mana mungkin kamu lolos? Yakin kamu benar-benar menabrakku? Dengan otak sepertimu mau menjahiliku? Zhou Zhanja.
Mimpi kali. Tuan Chen. Syukur kamu tidak mati. Tenang saja. Aku benar-benar baik-baik. Dasar anak ini beruntung. Bisa menghindar. Sekarang harus bagaimana? Jangan panik. Aku tidak percaya dia terus beruntung. Hari ini akan kubunuh kau. Penegak hukum. Kenapa ada penegak hukum di sini? Aku Manadai. Atas dasar apa menangkapku? Le Pascan. Zhou Junjiakan, ada laporan ke penegak hukum. Kau merencanakan pembunuhan. Ikut kami. Pembunuhan berencana. Siapa yang dikubunuh? Tidak ada bukti. Tidak boleh menangkapku. Benar, tak ada bukti. Jangan sembarangan menangkap orang. Kalian. Jongon kira pakai seragam. Bisa semena-mena. Akan kularang kalian. Siapa bilang tak ada bukti? Apa yang baru kalian katakan? Sudah kurekam semua. Perekam suara. Dari mana kau dapat ini? Saillant. Jongon Lupa. Siapa yang membayar? Kau berkolusi dengan Chen Ze. M'enfitnaku. Benar, kau bosku. Tapi aku tidak bisa melawan hati nurani, menghabiskan uang kotormu. Ucapanmu barusan, bukan dari mulutmu dan Xiayan, kok jadi aku yang menjebak? Saillant. Aku lawan kalian. Bawa pergi. Tuan. Aku difitnah. Sayang, aku benar-benar mencintaimu. Ini semua karena Yao Junjie, si manis itu yang membujukku. Sayang, kau tak peduli padaku. Apakah kau juga tak peduli pada anak kita? Dia tak bolehlah tanpa ibu. Xiayan, sampai kapan kau berpura-pura? Sayang, apa maksudmu? Anak yang kau lahirkan, bukan anakku. Sayang, aku bersalah pada, tapi anak kita tak berdosa. Jika dia dengar ucapan, betapa sedihnya dia. Kau memang ahli praktek. Kau si manis ini, yang mengada-ada ya? Tak bersalah, tak takut hantu. Xiayan, anak siapa sebenarnya? Kau lebih tahu dari kami. Anak ini adalah anak suamiku. Suamiku. Berapa suami yang kau punya? Kau mengada-ada. Ku buat mulutmu sobek. Kakak. Sayang, percayalah padaku. Ini benar anakmu. Kau percaya padaku? Xiayan. Tak akan menyerah sebelum jelas. Lihat sendiri. Bagaimana kau dapat ini? Jika tak ingin ketahuan, jangan lakukan. Xiayan, sampai kapan kau terus berpura-pura? Hasil tes DNA ada di sini. Bukan anakku. Kalian berdua sudah lama mencurigaiku. Benar. Jika bukan karena Nona Li, aku tak akan tahu. Xiayan, aku sangat kecewa padamu. Sayang, dengarkan aku. Dengarkan penjelasanku. Aku bisa menjelaskan. Percayalah pada aku bisa jelaskan. Ada yang ingin kau katakan? Bicaralah dengan polisi. Sayang. Tuan Chen. Terima kasih selamatkan ibuku. Yang patut berterima kasih adalah aku. Kebakan bukan hadiah satu era. Tapi siklus kelembutan. Jika dulu kau tak membantuku, aku tak akan membantu.